Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 254-28174. Saya mengajar seni budaya di SMP Negeri 2 Hinai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Ini KTP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, Leo, pimpin doa supaya pelajaran kita hari ini lebih berkah. Sebelum kita melakukan pelajaran ini, sebaiknya kita lakukan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke. Beberapa hari ini daerah kita terdampak banjir, ya kan? Iya. Terdampak banjir. Jadi sekolah kita dalam beberapa hari belakangan ini diliburkan karena banyak siswa dan guru terdampak banjir. Ataupun ada sebagian rumah teman kalian yang terkena banjir. Ada kan? Ada. Oke. Bentar ya, Ibu absen dulu. Siapa aja yang hadir hari ini? Nisa hadir? Ada, Bu. Oke, Kiara? Ada, Bu. Aprilia? Oke, Kesha? Zahra? Leo? Ada, Bu. Fikri? Semuanya hadir kan? Gak ada yang gak hadir kan? Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, saya minta satu orang untuk menjadi dirjennya dan kalian berdiri. Oke, siapa yang bisa jadi dirjen? Oke, silakan ke depan. Oke, semuanya berdiri. Kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
dari rumah kan? Kirimkan sama guru-gurunya, guru juga mengirimkan kalian pelajaran seni budaya kita minggu lalu melalui grup. Oke, ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu tentang seni tari atau tari? Ayo. Saya Bu. Oke, bisa Tiara. Tari merupakan salah satu karya seni Indonesia yang otentik dan beragam. Gerakannya melibatkan kombinasi bagian tubuh dengan irama musik. Fungsi tari juga sebagai sarana pertunjukan, sarana upacara religius, dan sarana sebagai sajian wisata. Oke, beri aplaus untuk Tiara. Oke, ada lagi? Leo, ingat? Oke, silakan untuk Leo. Ayo. Atau April, tari. Iya, seni tari. Menurut kamu, seni tari. Tari sebagai sarana ritual merupakan warisan kebudayaan di zaman prasejarah. Oke, beri aplaus untuk April. Leo, boleh Pak? Oke, ayo Leo. Sarana tari juga bisa dilakukan fungsi tari bisa dilakukan sebagai tari hiburan, duduk, dan tari juga bisa dilakukan sebagai berikut tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Ada juga unsur-unsur tari yaitu tari raga, drama, dirasa, dan tenaga, uang, waktu, dan tema. Oke, beri aplaus untuk Leo. Jadi, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan tentang tari tadi? Ada yang menyimpulkan? Ayo, ada. Oke, baik, Ibu akan menyimpulkan seni tari. Seni tari adalah tarian yang berupa gerakan, mimik, ada yang untuk acara-acara adat, pesta, hiburan. Nah, sekarang ini banyak posisi tari daerah yang digunakan di daerah kita. Ada tarian-tarian daerah Melayu, Jawa, gitu. Terus untuk lebih pahamnya, kita akan melihat di sini ada materi supaya kalian lebih paham. Ibu akan tampilkan tentang fungsi tari tradisional di Indonesia ya. Oke, kalian simak dan kalian amati. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi mengidentifikasi. Akan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan periodisasi sejarah tari di Indonesia, menjelaskan ciri-ciri tari dari setiap periodisasi sejarah tari Indonesia, mengidentifikasi fungsi tari tradisional di Indonesia, dan mengidentifikasi jenis tari tradisional di Indonesia. Tari dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat. Berikut ini merupakan pemaparan tentang fungsi tari bagi masyarakat Indonesia. Tari sebagai sarana ritual atau upacara religi. Tari sebagai sarana ritual bersifat sakral, sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik dari segi tempat, penari, iringan musik, tata rias, dan busana, tempat pesta, waktu pelaksanaan, dan aturan-aturan lainnya. Tari sebagai upacara adat atau upacara keagamaan mempunyai sifat yang magis. Fungsi tari sebagai sarana ritual atau upacara berkaitan erat dengan hubungan antara
antara manusia dan penciptanya. Tari dijadikan media ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Beberapa upacara adat yang menampilkan tari antara lain pernikahan, kelahiran, pemotongan gigi, pemotongan rambut yang pertama, sedekah bumi, sedekah laut, dan upacara panen padi. Di daerah Bali, hampir semua upacara keagamaan yang ditujukan kepada dewa menggunakan dan dipenuhi tari-tarian. Contoh tari sebagai sarana upacara. Tari rejang yang ditampilkan di upacara adat keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Tari Sanghyang yang ditampilkan di upacara adat keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Tari hudok atau tari topeng dari suku Dayak di Kalimantan yang ditarikan ketika hendak membuka lahan pertanian. Tari enggang dari suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Tari burung enggang wajib diadakan pada setiap upacara adat suku Dayak Kenya. Biasanya tarian ini ditampilkan untuk menghormati nenek moyang serta menyambut tamu. Tari sebelang dari Banyuwangi, Jawa Timur yang semuanya berhubungan dengan acara panen padi. Tari tiban dari Jawa Timur, sarana ritual untuk mendatangkan hujan. Tari tortor dari Sumatera Utara sebagai penghormatan kepada leluhur. Tari Mak Badong dilaksanakan dalam upacara kematian masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tari Bedoyo Semang dari Keraton Yogyakarta dan Bedoyo Ketawang dari Keraton Surakarta yang hanya dipentaskan di upacara penobatan raja atau hari lahir raja. Secara lebih khusus, tari sebagai sarana ritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gerakan dominan tidak berpola secara jelas dan umumnya meniru gerak-gerak alam seperti gerak binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Ciri yang kedua, bersifat magis atau mistis dan religius. Ciri yang ketiga, gerak, tata rias, busana, dan iringan tari bersifat sederhana. Ciri selanjutnya yaitu memiliki aturan khusus baik untuk penari, struktur pertunjukan, tempat pertunjukan, ataupun waktu pelaksanaan. Tari sebagai sarana hiburan atau pergaulan. Tari berjenis ini merupakan tari yang memiliki tujuan untuk menghibur tanpa menekankan nilai estetis dan nilai komersil, sehingga tidak memerlukan persiapan untuk melakukannya. Untuk jenis tari yang berfungsi sebagai hiburan atau pergaulan, setiap orang memiliki gaya sendiri-sendiri karena tidak memiliki aturan yang ketat untuk tampil di atas pentas. Umumnya, tari hiburan dilakukan secara kelompok atau massal dan terjadi interaksi antara penonton dan penari dan merupakan salah satu media komunikasi sosial. Contoh tari sebagai tari hiburan atau pergaulan.
Seni tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tari harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersilkan. Adapun tari yang ditampilkan sebagai tari pertunjukan adalah tari yang diciptakan oleh koreografer secara khusus, sesuai dengan kebutuhan tema pertunjukan, seperti untuk ujian akhir mahasiswa seni tari atau pertunjukan tari tradisional dalam sebuah misi budaya, pariwisata, ataupun pertunjukan tari. Tari untuk pertunjukan akan sangat memperhatikan nilai-nilai keindahan dalam segi gerak, tata rias, tata busana, dan tata teknik pentasnya. Dalam tari yang berfungsi sebagai tari pertunjukan, penonton tidak dapat ikut menari. Interaksi antara penonton dan penari dimungkinkan terjadi jika hal tersebut menjadi sebuah konsep pertunjukan yang sudah direncanakan. Ciri-ciri tari pertunjukan yaitu pementasan di tempat khusus, adanya faktor kreativitas, adanya evaluasi dari karya tersebut, dan adanya penonton. Seni tari sebagai sajian wisata. Seni tari merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Di negara-negara berkembang, tari yang berfungsi sebagai pertunjukan atau presentasi estetis yang paling berkembang adalah seni pertunjukan yang disajikan kepada para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Saat tari dapat dinikmati wisatawan di hotel dan di tempat-tempat wisata, seperti pertunjukan sendera tari Ramayana yang dipertunjukkan secara berkala di panggung terbuka Candi Prambanan. Pertunjukan sendera tari ini ditampilkan untuk memberikan kepuasan wisatawan dalam kegiatan berwisata di Candi Prambanan. Tari yang berfungsi sebagai sajian wisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan tiruan dari aslinya, versi singkat dan padat, mengenyampingkan nilai-nilai sakral, magis, dan simbolisnya, penuh variasi, disajikan dengan menarik, murah harganya menurut gocek wisatawan. Demikian pembahasan kita kali ini pada materi fungsi tari tradisional di Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton di Tadi kita telah melihat tayangan yaitu fungsi tari tradisional di Indonesia. Tidak diharapkan di Indonesia tari dan masyarakat tidak dapat dipisah. Berikut ini merupakan pemaparan tentang fungsi tari bagi masyarakat Indonesia. Tari sebagai Di sini tari sebagai sarana ritual atau upacara adat. Nah, upacara adat, upacara religi, keagamaan. Nah, sebagai sarana ritual, upacara religi. Nah, kalau kita ada kegiatan apa-apa pasti kita akan melaksanakan dengan selawatan, marhaban. Itu kan yang religi namanya itu ya. Terus ada lagi tadi kita lihat tayangan berikutnya. sejarah tari dan bagi masyarakat Indonesia. Iji, tari
Ari, sehat walafiat. Isya menjelaskan ciri-ciri tradisional di tari sebagai pelaksanaan dan Oke, ini tari sebagai sarana ritual ya, bersifat sakral, sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik dari segi tempat. Nah, kalau kita menari itu harus memperhatikan yang namanya apa tuh? Tempatnya. Terus sama lagi aturan juga, aturan khusus, dia punya aturan. Kalau menari itu kan harus mempunyai apa ya, daya tarik ya, daya seni, penampilan, itu aturan. Terus penari iringan musik, penarinya iringan musik. Kalau menari itu harus ada juga iringan musiknya. Dapat kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian melihat suatu acara, pasti ketika seorang penari itu akan diiringi dengan musik. Terus tata rias dan busana. Tata rias dan busana itu juga sangat perlu. Ketika kalian di sekolah melakukan unjuk bakat, itu menggunakan tata rias yang sederhana, tidak berlebihan. Bagaimana tata rias seorang pelajar saat menampilkan unjuk bakat. Terus busananya disesuaikan. Misalnya kalian mau tampil menarikan adat Jawa, jadi busana itu menggunakan adat Jawa. Begitu juga dengan menampilkan tarian adat Melayu, jadi busananya juga menggunakan tarian adat Melayu. Nah, tempat pentas, oke, tempatnya dikondisikan, waktu pelaksanaan dan aturan-aturan lain. Nah, di sini tari sebagai upacara adat, upacara keagamaan, mempunyai sifat yang magis. Oke, kita lanjut. Oke, fungsi tari tadi sebagai sarana ritual upacara berkaitan dengan erat dengan hubungan antara manusia dan penciptanya. Tari dijadikan sebagai media ungkapan rasa syukur ya. Itu kebanyakan di daerah-daerah luar sana seperti Jawa, Aceh, sesuai dengan yang di video tadi kita lihat. Terus beberapa upacara adat yang menampilkan tari antara lain pernikahan. Kan setiap ada acara pernikahan di daerah kita juga menampilkan tarian. Kelahiran, pemotongan gigi, pemotongan rambut yang pertama, sedekah bumi, sedekah laut, dan upacara panen padi DFI itu termasuk di daerah Bali ya nak ya. Hampir semua upacara keagamaan yang ditunjukkan kepada dewa menggunakan benda dipenuhi dengan tari-tarian. Oke, setelah kalian menanggapi video tadi, kalian bisa memberikan tanggapan tentang apa video yang kalian amati tadi. Siapa yang bisa menanggapi? Ayo, Leo, tentang tari tadi, fungsi tari. Yang kita lihat bersama tadi. Ya, ada? Kita tadi bisa. Ayo. Oke, ini kita sudah mengamati video tadi. Ada baiknya kita membentuk kelompok, tapi kelompoknya udah kalian bentuk, ibu cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Ini bisa dipandang lagi nak, biar ini bisa ada dia mundur lagi sedikit, biar kasih jarak. Oke, kasih jarak sedikit. Ya, oke, aman. Nah, ini kasih tugas kita buat 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, aturannya
panjang ya jawabannya ya di situ. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kalian diskusikan dulu sebelum kalian mengerjakan lembar LKPD ini. Coba kalian diskusikan dulu tentang ini tadi, tentang video yang kita tonton. Satu orang aja siapa yang bisa, satu kelompok aja yang bisa mendiskusikan. Setelah itu baru kita mengerjakan lembar LKPD. Ayo, nah, singkat aja. Diskusi tentang yang ada di video itu tadi. Oke, udah? Di lembar yang dikasih itu ada bahan bacaan kalian, tugas kalian. Ini ada bahan bacaan, kalian baca lembarnya, kalian baca untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar tugas kalian. Ya, apa? Ya, nggak apa-apa jika jawabannya tidak panjang. Tapi jika jawabannya panjang, terlalu lebar, lebih baik dimasukkan di sini ya. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Dan sembari menanggapi video tadi, satu aja dari yang kalian tonton tadi, yang cantumkan nanti di lembar diskusi kalian ya. Satu aja, satu kelompok satu ya. Oke, silakan kerjakan.
As Oke, waktu pekerjaan kita ya, tinggal beberapa menit lagi. Jadi segera dikerjakan ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok ini. Pengertian tari tradisi. Tari tradisi adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang diturunkan atau dibagikan secara terus-menerus dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya daerah yang bersangkutan. Identifikasi tari tradisi. Tari tradisi di Indonesia dapat diidentifikasi yaitu tari tradisi bernapas Islam, tari tradisi berpengaruh Katolik dan Kristen, tari tradisi berpengaruh Hindu dan Buddha, dan tari tradisi dari budaya asli. Fungsi tari tradisi. Fungsi tari tradisi merupakan bagian dari ciri-ciri tari. Gerakan tidak berpola secara jelas dan umumnya menurut. Gerakan akan seperti gerakan binatang, tumbuhan, dan lain-lain, dan bersifat magis dan religius. Dan contoh tari saman dan tari ini. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya? Oke. Bagaimana cara menjaga agar tari tradisi tetap aktif dilaksanakan dan tidak terlupakan? Baiknya kita mengembangkan dan terus mengajarkan generasi yang akan datang agar tidak terlupakan. Oke, menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menjaga agar tari tradisi tetap aktif dilaksanakan? Oke, bagaimana menjaga agar tari tradisi aktif dan dilaksanakan? Berarti kita sebagai pelajar itu apa? Menjaga ya kan? Menjaga, terus apa lagi? Melestarikannya, mengembangkannya, terus berlatih. Jadi suatu budaya itu tetap bertahan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, tinggal kelompok 1 yang maju. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian tari tradisi. Tari tradisi adalah tari yang lahir dengan seiring kehadiran manusia di dunia ini dan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Fungsi tari tradisi sebagai sarana ritual atau upacara adat religius, sebagai sarana hiburan, sebagai pertunjukan, sebagai sarana wisata. Ciri-ciri tari tradisi: gerakan dominannya berpola secara jelas, bersifat magis atau mistis, dan religius. Gerak tarian, busana, dan iringan tari memiliki aturan khusus baik untuk menari. Contoh tari tradisi: tari topeng hudok berasal dari suku Dayak Kalimantan. Tari topeng Gundala dari suku Batak, dan tari saman berasal dari Aceh. Oke. Yang presentasi dari kami. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Biar lebih seru. Kita hari ini belajar apa ya? Ya. Ada? Leo. Oke, silakan bertanya. Mengapa kata busana dan tarian sangat penting dalam supaya menandakan bahwa itu adalah tari yang mau ditarikan. Contohnya kayak mau
mau menari tari Batak itu kan harus pakai ulos biar tahu itu tari Batak. Sebutkan ciri-ciri tari tradisional. Ciri-ciri tari tradisional ada tari topeng yang berasal dari Batak, ada tari taman yang berasal dari Aceh, ada tarian dari Tasik, tari topeng hudok yang berasal dari Dayak Kalimantan. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Nah, sekarang tugas kelompok kalian kumpulkan dulu ke depan biar ibu nilai dulu tugas kelompoknya. Ayo, tugasnya. Oke, ini tugas kelompoknya udah ibu bisa. Semuanya sungguh bagus. Untuk kelompok 1 itu mendapatkan nilai 100. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 juga mendapatkan nilai 100. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 juga mendapatkan nilai 100. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, tadi kita udah melihat tayangan video, sudah mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu kita akan mengevaluasi. Oke, mengevaluasi dari hasil pengerjaan tugas kelompok tadi. Tadi ada beberapa kelompok yang bertanya, itu ibu apresiasi, terima kasih, sangat bagus karena di dalam pembelajaran hari ini sudah aktif, ada yang menanggapi, juga bagus. Nah, untuk itu kita akan apa namanya ya, Nak ya, kedepannya itu harus lebih baik lagi agar pembelajaran kita yang minggu lalu, yang hari ini tentang fungsi tari tradisi Indonesia atau tari tradisional itu tidak terlupakan. Nah, apalagi tari tradisional, berarti tari budaya adat istiadat kita setempat itu tidak boleh terlupakan. Nah, agar kita menyadari betapa pentingnya tentang materi kita, tentang materi adat tradisi dari tradisi itu kita harus menjaganya, tidak boleh punah ya. Sebagai pelajar itu kita jaga. Kalian dilupakan di setiap hari Selasa itu kalian melakukan menjaga adat istiadat tari tradisi kita. Seperti nanti kalian di hari Selasa itu ada yang menampilkan tari adat Melayu, tari Jawa, tari Aceh,
agar lebih dalam lagi tadi tentang fungsi tari tradisional. Oke, tadi kalian telah mengerjakan tugas. Nah, Ibu jelaskan lagi setelah kalian mengerjakan tugas itu. Dipenuhi keagamaan masyarakat Hindu di Bali, adat atau upacara keagamaan mempunyai sifat yang magis. Fungsi tari sebagai sarana ritual Hindu di Bali. Busananya dengan geraknya seperti ini, tariannya, ya kan? Nah, ini adat keagamaan masyarakat Hindu di Bali, ya kan ya? Mereka menggunakan busana apa? Ada busana yang berwarna kuning dengan tata rias. Ada apa lagi di kepalanya ini seperti apa? Ya, mahkota bunga itu biasanya mereka menggunakan mahkota sebagai tata rias dengan tata rias yang baik ya Naya, tata rias. Terus ada lagi tari Sanghyang yang ditampilkan di upacara. Nah, ini tari Sanghyang yang ditampilkan di upacara adat keagamaan masyarakat Hindu di Bali ya Naya. Mereka bawa apa ini? Bawa seperti jerami ya Kak? Seperti jerami ya Naya, dengan menggunakan topi yang warna putih. Terus Yang ditampilkan di upacara adat keagamaan Hindu di Bali. Tari Sanghyang pertanian. Tari hudok atau tari topeng dari tari hudok yaitu tari topeng ya dari suku Dayak di Kalimantan yang ditarikan ketika hendak membuka lahan pertanian. Nah, ketika masyarakat Dayak di sana mereka ingin membuka lahan pertanian, ingin bercocok tanam padi, mereka melakukan upacara ritual ya seperti ini ya, tari hudok. Mereka menggunakan apa ini? Menggunakan apa? Menggunakan topeng. Terus dihiasi dengan apa lagi Nina? Ini apa namanya ini? Bulayang apa bulayang itu ya? Bulayang. Ada yang menggunakan topeng dengan hiasan-hiasan, dengan ukiran-ukiran ya, topengnya ya. Terus di suku Dayak di Kalimantan yang ditarikan ketika hendak membuka lahan pertanian. Tari Enggang dari suku Dayak Kenya di tari Enggang dari suku Dayak Kayak di Kalimantan Timur. Nah, bisa kalian lihat mereka menggunakan atau ini menggunakan seragam berbentuk apa seragamnya? Batik ya. Terus ada di hiasan kepala itu seperti bulu-bulu ya, rambut dan menggunakan anting-anting, riasan wajah, ya kan? Terus ada lagi Kalimantan Timur. Tari Burung Enggang wajib diadakan pada setiap upacara adat suku Dayak Kenya. Biasanya tarian ini ditampilkan ada lagi
seperti kayak ini ya, di sini ya, bukan? Ada yang menggunakan kayak kipas-kipas itu ya, dan ada juga yang dirias di kepalanya, menggunakan hiasan kepala. Dan mengidentifikasi jenis tari upacara pada. Biasanya tarian ini ditampilkan untuk menghormati nenek moyang serta menyambut tamu. Tari sebelang dari Banyuwangi, Jawa Timur yang semuanya berhubungan dengan acara panen padi. Tari tiban dari Jawa Timur sarana ritual untuk mendatangkan hujan. Tari tiban dari Jawa Timur yang sarana ritual untuk mendatangkan hujan. Ketika di daerah mereka tidak ada hujan, mereka melaksanakan ritual seperti ini untuk memanggil hujan ya. Mereka tidak menggunakan baju ya kan? Hanya ada menggunakan alat seperti cangkul ya. Seperti cangkul kan? Tari tortor dari Sumatera Utara sebagai ani acara adat terkait penghormatan kepada. Ini tari tortor dari Sumatera Utara sebagai penghormatan kepada leluhur. Nah, di sini tari tortor juga menggunakan apa seragamnya? Ya, menggunakan ulos, ada yang menggunakan kepala ulos juga, dan menggunakan kata rias. Ulosnya di ini pinggang, ya. Ini sebagai penghormatan kepada leluhur ya, nenek moyang mereka. Leluhur. Tari Mak Badong dilaksanakan dalam upacara. Ini ada tari Mak Badong ya, dilaksanakan dalam upacara kematian masyarakat suku Toraja, khususnya itu di daerah Sulawesi. Ketika ada masyarakat yang meninggal, mereka berkeliling menggunakan seragam bermakan di warna warnanya hitam. Ada yang menggunakan topi, mereka berkeliling untuk melaksanakan upacara. Terus Acara kematian masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tari Bedoyo Semang dari Keraton Yogyakarta dan Bedoyo Ketawang dari Keraton Surakarta. ini tari apa? Tari Bedaya ya nak ya, Semang dari Keraton Yogyakarta dan Bedaya Ketawang. Nah, yang hanya dipentaskan di upacara pengobatan raja atau hari lahir raja. Ketika ada suatu daerah, mereka ada raja yang ada keluarga raja yang lahir, mereka menyebutnya dengan tari semang ya. Tari semang ini menggunakan seragam apa nak? Batik ya, ada selendang dikatkan di pinggangnya ya, dan menggunakan apa? Seperti konde apa itu? Seperti apa ini? Rambutnya? Jilbab ya. Terus lagi Yang hanya dipentaskan di upacara penobatan raja atau hari lahir raja. lagi tari apa ini? Tari Bedaya Semang ya. Ini juga mempunyai daya tarik yang sangat bagus. Ya nak ya, tata rias, busananya. Nah, boleh yo. Bisa akan menjelaskan apa yang ada di video ini. Kayaknya menarik untuk kita bahas. Bagaimana busananya? Atau Tiara? Bisa? Busananya bagaimana menurut kamu untuk tari budaya Semang ini? Ya bagus, tapi agak berat. Ada yang boleh? Kata riasnya juga menggunakan kata rias yang ya, ada tari kepala, ada selendang di pinggang ya. Terus ada lagi. Ada dari budaya Ketawa ya. Secara lebih khusus, tari sebagai sarana ritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gerak. Jelaskan. Ini gerakan tari ya, ini ciri tari gerakan dominan tidak berulas dan jelas, yang meniru gerak-gerakan alam seperti gerakan
gerakan dominan tidak berpola secara jelas dan umumnya meniru gerak-gerak alam seperti gerak binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Ciri yang kedua, bersifat magis atau mistis. Jadi kita evaluasi hari ini. Sekian untuk pelajaran kita, dan Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mengembangkan bakat kalian, dan itu sebelum kita pulang, sebaiknya kita menutup pelajaran dengan mengucap syukur. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih. Pelajaran hari ini telah selesai. Kalian boleh pulang ke. Oke, sebelum pulang, kebiasaan kita itu apa? Membaca doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa selain Leo atau Rido atau Fikri? Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai.